Pernahkah kita merasa hidup ini berjalan, tetapi hati terasa sempit tanpa sebab? Semua tampak baik-baik saja, namun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kegelisahan yang datang diam-diam di dalam dada, seolah dunia tidak lagi cukup untuk menenangkan jiwa. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Para ulama menjelaskan, hati manusia memang diciptakan untuk selalu terhubung dengan penciptanya. Ketika hati menjauh dari Allah, ia tidak benar-benar kosong, tetapi ia akan mencari pengganti. Kadang ia mencari ketenangan di harta, kadang di pujian manusia, kadang di kesibukan yang tak pernah selesai. Namun semua itu hanya sementara, seperti air laut yang diminum orang haus. Semakin diminum, semakin haus jadinya. Kegelisahan itu bukan selalu tanda kita jauh dari rahmat Allah, tetapi bisa jadi itu adalah panggilan lembut darinya. Seolah Allah berkata, engkau mencari ketenangan di tempat yang salah. Kembalilah kepadaku, karena sejatinya hati tidak akan pernah benar-benar tenang, kecuali ketika ia bersandar kepada yang maha kekal. Dunia berubah, manusia pergi, keadaan berganti, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka hari ini, jika hati kita sedang gelisah, jangan terburu-buru menyalahkan hidup. Mungkin yang perlu kita perbaiki bukan dunia kita, tetapi arah pulang hati kita kepada Allah. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dengan dizikir kepadamu, dan jangan engkau biarkan kami jauh darimu walau sekejap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lembah Hidayah TV. Mari kita belajar tentang iman. Saya teringat sebuah doa yang sangat indah dari Al-Quran. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran, Surat Toha, ayat 114. Doa ini singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Semakin bertambah ilmu, semoga semakin bertambah pula kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa syukur kita kepada Allah. Saya mendoakan semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupmu. Allah memudahkan setiap urusanmu. Juga aktivitas rutin yang selama ini mungkin tak kita sadari banyak membawa pesan moral dan inspirasi untuk sesama. Semoga Allah menjaga keluargamu, melapangkan rezekimu, dan menutup hidup kita semua dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Percakapan seperti ini selalu menyenangkan karena mengajak kita sama-sama belajar dan merenung. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan yang lurus. Amin. Seruan iman dan takwa adalah kewajiban kita semua kepada sesama, keluar dari kebisingan dan syahwat dunia dan rayuan setan yang pasti cenderung mengarahkan kita ke jalan yang semakin menjauh dari jalan yang benar. Mungkin semua dari kita pernah bahkan sering mendengar istilah sufisme atau tasawuf. Kita tidak langsung belajar tentang itu, namun jika kita besar keinginan untuk mencari jalan dari kegelisahan kita selama ini, inilah pendekatan metode yang paling mendekati. Dan tentunya kita pun mengikuti orang soleh yang istiqomah dan berilmu. Tasawuf pada dasarnya adalah ilmu untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak pada bentuknya yang paling awal. Tasawuf bukan tentang hal-hal yang aneh atau luar biasa, melainkan tentang hidup dengan hati yang selalu mengingat Allah. Tokoh-tokoh awal seperti Hasan al-Basri, Al-Adawiyah, Junade al-Baghdadi, hingga kemudian Abu Hamid al-Ghazali banyak menekankan satu hal: perang terbesar adalah melawan hawa nafsu sendiri. Ada ungkapan yang sangat terkenal
dalam dunia tasawuf. Perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Maksudnya, seseorang bisa saja rajin beribadah, tetapi jika masih dipenuhi kesombongan, iri, dengki, atau ria, maka perjalanan hatinya belum selesai. Tasawuf mengajarkan beberapa tahapan. 1. Taubat bukan sekadar menyesali dosa, tetapi benar-benar kembali kepada Allah setiap hari. 2. Zuhud sering disalahartikan sebagai meninggalkan dunia, padahal zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Boleh kaya, boleh bekerja keras, tetapi hati tidak diperbudak harta. Sri, sabar, tidak hanya sabar saat mendapat musibah, tetapi juga sabar dalam menaati Allah dan menjauhi maksiat. 4. Syukur melihat setiap nikmat sebagai karunia Allah, sekecil apapun. 5. Tawakal berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. 6. Ikhlas melakukan amal hanya karena Allah, bukan demi pujian manusia. Tentang cinta kepada Allah, para sufi banyak berbicara tentang mahabbah cinta kepada Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berdoa dengan makna yang sangat menyentuh. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan engkau halangi aku dari memandangmu. Doa ini menggambarkan kerinduan yang mendalam kepada Allah. Meskipun para ulama juga mengajarkan bahwa seorang mukmin tetap menyeimbangkan cinta, harapan, dan rasa takut kepada Allah, hal yang perlu dijaga. Tidak semua yang mengatasnamakan tasawuf sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, para ulama selalu mengingatkan tasawuf harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh meninggalkan syariat demi alasan sudah mencapai hakikat. Pengalaman spiritual tidak boleh bertentangan dengan ajaran Nabi. Abu Hamid Al-Ghazali sendiri menegaskan bahwa syariat dan tasawuf tidak boleh dipisahkan. Hati dibersihkan, tetapi salat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya tetap dijaga. Islam pun mewajibkan kita untuk terus belajar. Simak juga paparan berikut, silahkan renungkan. Dan jika Allah berkehendak, tentu kita akan mendapatkan pemahaman tentang semuanya. Menurut ajaran Islam, setiap manusia akan dihisab, tetapi cara hisabnya disesuaikan dengan kemampuan akal, ilmu, dan keadaan masing-masing. Allah tidak mengadili manusia dengan satu ukuran yang sama. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 286. Dan juga kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran, Surat Al-Isra, ayat 15. Artinya, orang yang tidak mengetahui suatu hukum karena banner-banner belum sampai kepadanya tidak disamakan dengan orang yang sudah tahu tetapi sengaja melanggar. Jika yang dimaksud orang bodoh adalah pertama, kurang cerdas atau memiliki kemampuan intelektual yang terbatas, maka mereka tetap akan dihisab, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan, memahami, dan bertanggung jawab. Kedua, mengalami gangguan akal yang membuatnya tidak mampu membedakan benar dan salah. Maka dalam banyak pendapat ulama, mereka tidak dibebani taklif, kewajiban syariat, sebagaimana orang yang berakal sehat. Ketiga, malas belajar padahal mampu. Ini berbeda. Kebodohan yang disengaja tidak menjadi alasan untuk bebas dari tanggung jawab. Rasulullah juga bersabda bahwa pena pencatat amal diangkat dari 3 golongan. Di antaranya orang yang kehilangan akal hingga ia kembali sadar. Ini menunjukkan bahwa akal adalah syarat utama adanya tanggung jawab taklif. Jadi, jawabannya adalah ya, orang akan dihisab, tetapi Allah Maha Adil. Hisab setiap orang sesuai dengan ilmu, kemampuan akal, dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Yang paling menenangkan
adalah firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Jadi, dalam Islam yang menjadi dasar bukan semata-mata tingkat kecerdasan, melainkan keadilan Allah. Niat seseorang, usaha mencari kebenaran, dan kemampuan yang dimilikinya. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia, sehingga keputusannya pada hari hisab adalah keputusan yang paling adil. Ada satu hal yang menurut kita sangat indah dalam Islam, yaitu bahwa Allah tidak hanya Maha Adil, tetapi juga Maha Penyayang. Keadilannya tidak mengabaikan kondisi seseorang, dan rahmatnya selalu lebih luas daripada yang sering dibayangkan manusia. Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa atau harta manusia, tetapi melihat hati dan amalnya. Ini mengingatkan kita bahwa yang paling penting bukanlah seberapa pintar seseorang, melainkan apakah ia berusaha mencari kebenaran, berbuat baik, dan bertakwa sesuai kemampuannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.